Saat kemenangan didapatkan oleh satu pihak, maka dia akan merasa bahwa ini semua terjadi secara fair, betul? Saat satu kekalahan yang didapatkan satu pihak, mereka pasti akan berusaha untuk mencari-cari hal-hal yang jangan-jangan ada dugaan kecurangan di sini. Kalau ternyata Pak Prabowo nanti bisa kembali rujuk dengan Bu Titi, orang-orang pasti akan lebih mendukung Pak Prabowo ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sedang bersama rekan-rekan dari Fallback yang tayang di stasiun ANTV setiap hari jam 6.30 pagi. Pastikan kalian mengikuti update terkini, berita artis, politik, dan semua dinamika kehidupan yang akan perlu kalian ketahui sebelum kalian memulai hari. Apa yang mau ditanyakan? Mau nanyain terkait mungkin minta statement dikit terkait mungkin ramalan sebelumnya sebelum akhirnya Pilpres kemarin, mungkin seperti apa sih? Mungkin apakah sesuai dengan ramalannya Mas Denny atau mungkin ada sesuatu nih yang mungkin mau disampaikan? Saya sebenarnya mulai meramal Pilpres ini di tahun 2019 dan itu awal-awal karir YouTube saya juga. Terus akhirnya kemarin 2024 seperti biasa karena kebanyakan dari subscribers di kanal YouTube saya ini memang pengikut hal-hal seperti itu, ya akhirnya saya melakukan serupa sudah sejak mungkin sekitaran 1 tahun yang lalu, mengikuti dinamikanya. Bahkan saya sudah mengikuti ini jauh hari sejak saya melakukan sengaja mencari dan akhirnya bertemu dengan Mas Ganjar Pranowo. Itu awal pandemi kalau saya nggak salah ingat. Saya datang ke Puri Gede, ke rumah dinasnya di Semarang, karena kartu saya menunjukkan saat itu dia itu adalah salah satu yang bahkan memiliki satu kemungkinan akan memenangi pemilu di 2024. Seiring dinamikanya berjalan, perpolitikan di Indonesia, semua masih tetap saya ikuti sampai akhirnya kartu saya ini melihat sesuatu yang ada perubahan itu di tahun 2023 awal. Saya melihat bahwa akan ada sebuah hal yang mengagetkan, mungkin akan menghebohkan dan membuat ini semua jadi merubah hal-hal itu tadi. Saya beberapa kali melihat ada vision orang yang menyeberang seperti itu dan akhirnya saya melihat hal tersebut di tahun 2023 bulan Oktober saat Pak Jokowi ternyata diduga, karena sampai sekarang nggak pernah ada satu statement dari beliau, itu memindahkan dukungannya dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Atau lebih tepatnya, dukungan kepada Mas Ganjar dan Pak Prabowo berubah hanya menjadi ke Pak Prabowo saja. Dan ternyata dinamikanya semakin cepat terjadi. Kaisang diangkat menjadi ketum PSI, terus kemudian Gibran didaftarkan, dan akhirnya terjadilah dinamika yang sangat seperti yang saya duga yang menghebohkan, sampai akhirnya kemarin ini ada pencoblosan. Ya, pemilu. Dan sejak Oktober itu saya memang sudah melihat bahwa pemenangnya ini adalah Prabowo Gibran. Saya berulang kali juga mewartakan itu di channel saya. Dan kemarin saat melihat hasilnya, itu persis seperti apa yang saya lihat sebelumnya. Dan walaupun kali ini baru quick count saja, tapi quick count ini dilakukan oleh banyak pihak dan yang sering sekali dijadikan rujukan, ini quick count yang memang lembaga-lembaga yang terpercaya yang sudah bertahun-tahun ini mengawal pemilu, hasil menunjukkan juga bahwa Prabowo Gibran ini memenangi di mayoritas TPS di seluruh Indonesia dengan perolehan suara berkisar antara 57-58 ya kalau nggak salah ya, hampir 60%. Dan ya itu sesuatu yang nggak terlalu mengejutkan karena saya sudah melihat itu. Maka dari situ saya mengatakan bahwa ya ini tinggal tunggu real count yang hasilnya pasti tidak akan berbeda dan ya sudah saya kasih selamat saja karena itu yang terjadi. Mungkin kan tadi sempat bilang juga kalau sebelumnya kartu mengarah ke salah satu Pak. Ya, jadi perubahan yang terjadi itu memang tarot itu bukan sesuatu yang kalau kita lihat ke depan pasti akan seperti itu. Itu mirip GPS. Kayak Mbak tadi dari stasiun TV mau pergi ke sini, misalkan menyalakan GPS melihat berapa menit nih. Oh 40 menit, tapi ternyata di jalan bisa saja lebih cepat karena lalu lintasnya misalkan lebih lancar, atau sering ya kalau di Jakarta itu ternyata terlambat karena tiba-tiba ada kemacetan, ada iring-iringan mobil ambulans atau mungkin pejabat yang lewat. Nah itu kan sesuatu yang harus dikalibrasi ulang. Tapi mungkin akhirnya perubahan yang tadi akhirnya
ada petunjuk Betul. pemenangnya siapa itu, Iya. mungkin boleh ditunjukkan juga ke kita nggak sih Mas? Mungkin dikasih tahu ke kita juga nggak sih Mas? Mungkin apa sih yang Saat itu atau yang saat itu akhirnya mungkin dapat petunjuk kalau mungkin dari Mas Ganjar berubah. yang waktu Mas Ganjar itu kartunya ini. Kalau saya nggak salah ingat, ini kartu star. Seorang wanita yang dia melihat ke arah bintang, yang bintang ini adalah sebuah tujuan yang akan dia tuju, dan tujuannya itu adalah tujuan yang memang seperti yang diharapkan olehnya. Berbicara tentang GPS, kan kalau dulu belum ada GPS, tapi orang itu pergi kemana-mana menggunakan navigasi rasi yang ada di langit itu. Nah, jadi ini kartu yang didapatkan, saya katakan saya melihat Bapak ini sepertinya calon pemimpin masa depan. Dan itu saya analogikan sebagai seorang presiden. Dan ternyata betul beliau didapuk dan diangkat kan. Saat itu saya katakan nih, ramalan saya terbukti. Tapi ternyata terjadi hal yang di luar dugaan, di mana ternyata pengangkatan beliau ini, kalau saya duga itu tidak melalui satu hal yang terus kemudian dibicarakan antara Ketum PDIP dan Pak Jokowi. Sehingga mungkin ada satu kekecewaan dari Pak Jokowi, saya duga, dan terus kemudian setelahnya melihat langkah-langkah yang diambil beliau ini lebih seperti ingin menggeser dukungannya ini kepada hanya satu calon saja, Pak Prabowo ini tadi. Mungkin melihat dengan hasil yang sudah keluar tadi seperti itu, menanggapinya hasil. Kalau hasil seperti yang saya kemarin duga, dan kalau saya kira walaupun sekarang ini masih dalam kondisi yang ricuh atau riuh, karena orang-orang masih ada yang mengatakan bahwa kita tunggu nanti hasil dari real count, masih ada kecurangan yang harus dilaporkan. Ya, ini sesuatu yang saya lihat nanti akhirnya pasti akan damai. Jadi kalau dengan apa yang sekarang terjadi, betul ada satu fluktuasi kondisi, tapi nanti kalau ditanya, endingnya ini akan damai. Tapi melihat masing-masing paslon sendiri seperti apa sih Mas? Mungkin dari 01, 02, 03 sendiri mungkin. 02 tentu saja sudah nggak usah dibicarakan ya, karena mereka seakan-akan juga sudah merasakan kemenangan ini. Pak Prabowo per hari ini, tanggal 15 Februari 2024 juga datang ke makam mendiang ayahnya, seakan-akan kayak menceritakan hal itu dan meminta restu. Ya, itu simboliknya seperti itu ya. Tapi kalau dari 01 dan 03, sepertinya mereka ini masih menanti arahan dari ketua umum atau dari orang yang mengusung mereka ini tadi. Jadi orang yang di atas, yang mengeluarkan uang, sarana, dan dukungan, ini yang saat ini ditanya, ini kita harus kemana nih bos, seperti itu. Itu yang saya lihat. Karena kan tidak mungkin satu paslon ini akan bisa maju sendiri tanpa dukungan orang-orang yang di belakangnya. Orang di belakang ini kayaknya sedang ngumpul nih untuk membicarakan langkah berikutnya ini apa. Apakah kita akan declare tidak percaya hasil pemilu, atau kita masih tetap ingin mengupayakan melakukan banding, atau mereka ini akan menerima. Jadi saat ini yang terjadi. Dan ini juga sesuai sejalan dengan pertemuan elit kubu 03 di kediaman atau perjumpaan dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi sepertinya sekarang ini mereka belum mengeluarkan statement resmi akan seperti apa langkahnya, tapi yang pasti mereka sedang berbicara kepada the higher voice ini tadi, atau highest ya. Tapi dari awal sendiri mungkin sudah melihat nggak sih Mas terkait dalam hasil sendiri yang sekarang didapat itu, mungkin ini benar kan banyak yang bilang biasalah kayak ada ini benar nggak sih, atau mungkin ada hal-hal yang di luar itu, ada kecurangan lah apalah gitu kan, pro dan kontra masih ada di masyarakat. Ini tidak bisa kita pisahkan dari kita itu memiliki rasa apa terhadap sesuatu itu tadi. Dalam artian begini, saat kemenangan didapatkan oleh satu pihak, maka dia akan merasa bahwa ini semua terjadi secara fair, betul? Saat satu kekalahan yang didapatkan satu pihak, mereka pasti akan berusaha untuk mencari-cari hal-hal yang jangan-jangan ada dugaan kecurangan di sini. Jadi saya pikir saat ini, apapun yang terjadi, ini semua jika akan ditarik, akan turun ke sesuatu tentang rasa ini tadi. Jadi para pendukungnya 01 pasti akan merasa dicurangi. Pendukung 02 pasti akan merasa ini semua terjadi secara jurdil. 03 juga demikian, pasti akan tercurangi. Terutama 03 yang perolehan suaranya ini sangat drastis dibandingkan kondisi-kondisi yang sebelumnya selama 3 bulan ke belakang. Nah, jadi kalau saya kira apapun itu, kartu The Lovers menunjukkan kalau
apa yang terjadi ini tidak bisa kita lihat dari kacamata netral atau objektif. Semua pasti mengandung sebuah keberpihakan pada apapun yang disampaikan. Mungkin ada ini lagi nggak Mas terkait mungkin kedepannya nih ada ramalan lain nggak sih soal pilpres ini sampai nanti benar-benar keluar semuanya gitu? Saya kira sebenarnya apa yang terjadi ini sesuatu yang ingin dipercepat oleh sang kuasa ya. Sesuatu yang akan terjadi 2 putaran akan lebih baik terjadi 1 putaran. Dan terus kemudian dengan apa yang terjadi hari ini itu juga menunjukkan bahwa ya sebaiknya kita itu nggak ribut tentang siapa yang akan memimpin negara ini. Kita tahu bahwa 3 paslon kemarin itu paslon yang terbaik, putra-putra terbaik bangsa. Dan apapun itu, saya melihat bahwa yang diusung itu adalah narasi yang mereka ingin jual ke masyarakat, yang pada akhirnya apapun yang terjadi itu pasti tidak akan 100% persis seperti yang mereka promosikan. Contohnya, saya hidup di sini di Jakarta sejak Mas Anies Baswedan itu kalau kita lihat itu bersaing dengan Ahok waktu itu. Nah, beliau kan menjanjikan banyak hal yang akhirnya memang beberapa diantaranya bisa terrealisasi, beberapa diantaranya ya nggak bisa. Misalkan seperti reklamasi kepulauan yang menuju ke Kepulauan Seribu ya, Jakarta di ujung itu ya. Kalau sekarang kita lihat Pantai Indah Kapuk, proses itu. Nah, beliau mengatakan, jadi kalau dulu tuh narasinya adalah Mas Anies ini anti reklamasi, anti penggusuran dan sebagainya. Yang pada kenyataannya saat beliau ini menjabat, ya penggusuran memang secara yang diperlukan terjadi ya akan ada. Dan juga hal-hal yang sifatnya tadi reklamasi yang beliau ini oleh orang-orang yang memilih diidentikan sebagai, oh kalau kita anti reklamasi pilihnya Mas Anies, reklamasi masih terus berjalan kok. Jadi misalkan kalau saya berani memberikan sebuah pertaruhan ya, siapapun presiden yang akan menang, IKN itu pasti akan tetap dijalankan. Maka saya katakan bahwa sebenarnya kita sudah melewati kok proses ini tadi. Siapapun itu kita akan tetap menuju ke Indonesia emas, di mana semua warga Indonesia ini mendapatkan satu keuntungan dari siapapun yang terpilih nanti, dan oleh karenanya ya sudah nggak usah dilama-lamain. Kita segerakan saja ini, segera kita bekerja kembali, kita menyongsong ini tadi dan membenahi semua yang ada. Akan ada kejutan nggak sih? Saya kira tidak. Paslon 02 akan tetap memenangi ini. Usaha-usaha untuk menunjukkan kecurangan itu pasti ada dan itu wajar. Dan kalau saya lihat apapun itu tidak akan bisa membuat ini semua untuk dianulir. Boleh tambah satu lagi nih Mas, terkait kan semalam di ini kan 02 Pak Prabowo kan sempat dengan mantan istrinya sempat menyebut juga. Nah itu mungkin melihat akan ada hal baik nggak sih ke depannya terkait itu? Hal baik kan tergantung seperti tadi dari kacamata mana kita melihat. Oke. Tapi apapun tadi, hal ini akan mengandung konsekuensi yang juga nggak kecil. Misalkan, kalau ternyata Pak Prabowo nanti bisa kembali rujuk dengan Bu Titi, orang-orang pasti akan lebih mendukung Pak Prabowo ini tadi. Tapi juga akan menimbulkan kontra untuk orang-orang yang akan mengingat, ya Bu Titi ini adalah putri dari mendiang Pak Harto. Artinya semua tindakan ada konsekuensinya. Apapun yang akan dilakukan ini perlu sebuah strategi. Jika dilakukan secara gegabah, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu. Silahkan kalian saksikan tayangan lengkapnya nanti di Fallback Antv setiap hari pukul 6.30. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian.